Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suhu dan pengukurannya di IPA kelas 7 SMP atau MTS. Ini kelanjutan dari besaran pokok atau pengukuran kemarin ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah tentang sistem internasional, yang kedua adalah suhu dan pengukurannya, dan yang terakhir tentang alat ukur. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem internasional. Nah, tahukah kalian bahwa pada zaman dahulu untuk mengukur panjang seseorang itu menggunakan jengkal, lengan, hasta, depa, dan langkah sebagai pengukurannya. Nah, akan tetapi hal ini menyulitkan karena pengukuran tersebut berbeda satu orang terhadap lainnya. Kita tahu ya bahwa jengkal, lengan, hasta, depa, dan langkah seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, pada tahun 1960 ilmuwan meresmikan satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia. Satuan ini dinamakan sebagai Sistem Internasional atau SI. Nah, tahukah kalian bahwa satuan yang baik itu memiliki syarat-syarat sebagaimana berikut ini? Yang pertama, satuan harus selalu tetap dan tidak berubah dalam keadaan apapun, baik panas, dingin, kelembapan tinggi, kelembapan rendah, angin yang kencang, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus bersifat internasional atau dapat dipakai di seluruh dunia, tidak hanya mengacu dalam satu negara saja ya. Kemudian yang terakhir, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Itu tentang syarat-syarat satuan yang baik. Kemudian masih ingat ya, dalam besaran pokok kemarin ada berapa? Ya benar, ada 7 ya. Kita akan bahas satu persatu tentang standar satuan pokok panjang. Masih ingat ya, ini pelajaran SD atau MI dulu. Kemudian yang kedua adalah standar satuan pokok massa atau berat. Ini juga sama ya. Yang paling atas sendiri adalah kilogram, kemudian bawahnya adalah hektogram atau ons, kemudian ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun nanti akan dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga nanti akan dibagi 10 juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah standar satuan pokok waktu. Ya, ini juga mudah ya. Dulu di SD atau MI sudah kita pelajari. Sekitar mengingatkan saja. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau 3600 detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 bulan 30 hari. 1 minggu 7 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 52 minggu. Sedangkan 1 dasar wasa itu sama dengan 10 tahun, 1 windu itu sama dengan 8 tahun, dan 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Kemudian kita bahas pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang suhu dan pengukurannya. Tahukah kalian bahwa suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda? Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah Celcius. Nah, akan tetapi satuan suhu ini sebenarnya ada banyak sekali ya. Salah satunya yang terkenal di Indonesia yaitu Celcius, tetapi yang juga terkenal yang lainnya ada 4. Alat ukur suhu adalah termometer. Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa perbandingan skala termometer, jadi suhu, pengukuran suhu ini ada 4. Ini sejarahnya. Yang pertama, termometer Fahrenheit ini ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1714. Cukup lama ya. Nah, titik tetap atasnya itu menggunakan air mendidih, yaitu sekitar 212 derajat Fahrenheit, dan titik bawahnya menggunakan es mencair, yaitu sekitar 32 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya adalah dari 32 derajat Fahrenheit ke 212 Fahrenheit, ini adalah 180. Kemudian selanjutnya pada tahun 1731 termometer ini dibuat oleh Reinbourg dari Prancis, yaitu menciptakan sebuah termometer juga. Titik tetap atasnya tidak setinggi pada Fahrenheit, tetapi titik
tetap atasnya itu menggunakan air mendidih juga, yaitu sekitar 80 derajat Reaumur, dan titik tetap bawahnya ini menggunakan es yang mencair, yaitu sekitar 0 derajat Reaumur. Kemudian perbandingan skalanya adalah 80. Nah, pada tahun tersebut ini cukup populer ya, karena pembagiannya cukup mudah sekali. Kemudian dilanjutkan termometer Celcius, ini yang digunakan di Indonesia, termasuk satuan internasional juga ya. Hampir banyak negara yang menggunakan termometer Celcius ini. Termometer ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia, yaitu sekitar 1742. Titik atasnya ini menggunakan titik didih air, yakni sekitar 100 derajat Celcius, dan titik bawahnya menggunakan es yang mencair, yakni 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya adalah 100 ya. Perhatikan ini perbandingan skalanya, nanti ini mempermudah kita untuk menghitung ya. Kemudian yang terakhir adalah termometer Kelvin. Ini dibuat oleh Lord William Kelvin dari Inggris, yaitu beliau ini lahir tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atasnya ini menggunakan air mendidih, yaitu sekitar 373 Kelvin. Ini kalau Kelvin ini tanpa menggunakan 0 atau derajat atasnya ya. Dan titik bawahnya menggunakan es mencair 273 Kelvin. Kemudian perbandingan skalanya yaitu 100. Agar lebih mudahnya, coba perhatikan ilustrasi sebagai berikut ya. Yang C itu adalah Celsius, kemudian R adalah Reaumur, kemudian F adalah Fahrenheit, yang terakhir adalah Kelvin. Ini titik atasnya, kalau Celsius menggunakan 100, Reaumur menggunakan 80, Fahrenheit menggunakan 212, dan Kelvin menggunakan 373. Semuanya ini adalah titik didih air. Kemudian yang membedakan yang bawahnya, coba perhatikan. Ini nanti agar kita lebih mudah untuk menghitung ya. Yang bawahnya Celsius menggunakan 0, Reaumur menggunakan 0, kemudian Fahrenheit ini menggunakan 32 derajat untuk titik bekunya, titik atau titik mencair es. Kemudian kalau Kelvin ini menggunakan 273. Ini cukup besar ya. Karena Kelvin ini titik bawahnya cukup besar, yaitu sekitar 273. Kelvin biasanya tidak ada nilai minus pada Kelvin. Itu kelebihannya ya. Baik, lebih jelasnya coba perhatikan ilustrasi sebagai berikut ini. Seperti tadi, konversi suhu, titik didih airnya masing-masing berbeda. Satuan suhunya yakni pada titik didih air pada Celsius 100, kemudian Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin adalah 373 ya. Kemudian rentang antara titik beku dan titik didih, coba perhatikan. Pada Celsius rentangnya adalah 100 ya, rentang antara titik didih air dan titik bekunya adalah 100. Kemudian pada Reaumur ini rentangnya adalah 80, mulai dari titik beku air sampai ke titik didih air. Kemudian pada Fahrenheit ini cukup besar, yaitu sekitar 180 ya. Kemudian Kelvin dari 273 ke 373 ini rentangnya juga 100, sama dengan Celsius ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa perbandingan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Ini perbandingan dari rentang tersebut. Nah, dari perbandingan ini kita nanti bisa mengkonversi dari Celsius ke Reaumur atau Fahrenheit dan Kelvin, atau sebaliknya ya. Coba perhatikan juga dari titik beku air yang berbeda ada pada Fahrenheit dan Kelvin ini berbeda ya. Pada Fahrenheit titik beku airnya berada pada 32,
sedangkan Kelvin ini pada 273. Nanti ini juga mempermudah kita untuk menghitungnya ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah rumus konversi suhu. Masih ingat tadi ya, perbandingan Celcius perbandingnya adalah 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin adalah 5. Dari mana ini? Ini adalah didapat dari perbandingan rentan jarak antara titik beku dan titik didih air. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan atau didapatkan sebuah rumus sebagai berikut. Ya, contohnya yang paling atas sendiri dari Celcius ke Reaumur. Karena Reaumur itu perbandingannya 4, sedangkan Celcius 5, maka untuk mendapatkan Celcius ke Reaumur, rumusnya adalah 4 dibanding 5 dikalikan suhu Celciusnya. Nanti akan didapatkan suhu Reaumurnya. Kemudian coba perhatikan di Fahrenheit. Dari Celcius ke Fahrenheit, masih ingat ya, Fahrenheit yang di atasnya perbandingannya adalah 9, sedangkan Celcius adalah 5 dikalikan derajatnya Celcius. Kemudian ditambahkan 32. Kenapa ditambahkan 32? Karena 32 ini adalah titik beku dari titik beku air yang ada pada Fahrenheit, pada termometer Fahrenheit. Kemudian yang terakhir juga sama, karena Kelvin dan Celcius perbandingannya sama-sama 5 ya. Kalau bisa diibaratkan 5 dibanding 5 adalah 5 dibagi 5 adalah 1. Tinggal menambahkan dengan 273. Dari mana 273? 273 ini adalah titik beku air pada Kelvin. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Contoh konversi suhu. Suhu suatu benda adalah 100 derajat Celcius, maka suhu tersebut sama dengan berapa Reaumur? Masih ingat ya tadi rumusnya yang di atasnya tadi? Ini ya, Celcius ke Reaumur. Jawab, karena perbandingan Reaumur berbanding Celcius itu 4 berbanding 5, maka dapat disimpulkan bahwa derajat Reaumur itu sama dengan 4 dibanding 5 dikalikan suhu Celciusnya. Berapa suhu Celciusnya tadi? Yaitu 100 derajat Celcius. Maka suhu Reaumurnya adalah 4 dibanding 5 dikalikan 100 sama dengan 80 derajat Reaumur. Ya, jadi seperti itu ya. Itu tentang konversi suhu dan pengukurannya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang alat ukur. Nah, ini adalah termometer, bentuknya seperti ini ya. Jadi berbagai macam termometer. Ada termometer digital, ada termogan, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini contohnya yang kiri adalah termometer digital. Proses pengambilannya, yaitu proses pengukurannya dari input sensor panas pada ujung termometer, nanti akan diproses untuk mengambil sampel panas tubuh. Kemudian termometer membaca sampel menunjukkan suhu dalam angka, kemudian disimpan dan ditampilkan pada layar display. Berbeda dengan termometer digital, yang kanan ini adalah termometer biasa. Ini biasanya menggunakan alkohol ataupun air raksa ya. Nah, bagian-bagiannya ini terbuat biasanya dari tabung gelas, yang di dalamnya itu adalah sebuah pipa kapiler yang sangat kecil, kemudian skala, kemudian zat cair pengisi termometer bisa raksa ataupun alkohol ya. Nah, nanti kalau terkena panas, zat cair ini nanti akan memuai dan naik ke atas. Kemudian yang di ujung ini adalah tandon atau reservoir, atau biasanya ini adalah sensor, tetapi bukan sensor ya. Ya, seperti tandon air raksa tersebut.
kemudian lapisannya sangat tipis sehingga sangat mudah sekali sensitif terhadap suhu yang berubah ya. Kemudian yang kedua adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama adalah jangka sorong. Ini mempunyai akurasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 0,1 mm. Bisa untuk mengukur diameter luar ataupun mengukur panjang dari luar, ataupun yang di atas ini rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, misalkan diameter dari gelas ya, seperti itu. Kemudian ada baut pengunci rahang, itu bisa digeser-geser ke kanan ke kiri ya. Kalau sudah, nanti bautnya akan dikunci untuk mengunci rahangnya tersebut biar tidak geser-geser. Kemudian ada skala nonius. Nah, skala ini untuk mengukur akurasi yang sangat akurat, yaitu sekitar 0,1 mm. Kemudian skala utama nanti ditambahkan dengan skala nonius tersebut ya, sehingga lebih akurat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, alat ukur panjang adalah mikrometer skrup ya. Ini lebih tinggi lagi akurasinya, yaitu sekitar 0,01 mm ya, 10 kali lipat lebih tinggi akurasinya dibandingkan dengan skala dengan jangka sorong tersebut. Yang bagiannya adalah poros tetap, jadi benda tersebut dicapitkan pada poros tetap dan poros geser tengah-tengah tersebut ya. Kemudian ada pengunci, kemudian ada skala utama, kemudian ada skala nonius, kemudian pemutar. Yang pemutar itu adalah untuk menggerakkan skala utama atau menggerakkan ke lebih lebar atau lebih sempit ya. Kemudian ada raket, ini adalah hampir sama dengan pemutar tapi lebih akurat lagi ya. Nih. Kemudian alat ukur massa, ini ada neraca gantung, kemudian ada neraca analog, kemudian ada neraca digital dan neraca sama lengan. Kemudian alat ukur besaran turunan. Nah, ini masih ingat ya, pengukuran luas dulu rumus-rumusnya seperti ini. Kemudian pengukuran volume seperti ini juga. Kemudian ini pengukuran volume secara tidak langsung, ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan satu tabung, yang kemudian yang kanan ini menggunakan dua tabung. Bagaimana caranya? Ini pengukuran volume ini mempunyai kelebihan, yaitu kalau kita memasukkan benda volume yang mempunyai volume tidak beraturan, nanti akan mudah sekali kita ukur dengan cara seperti ini. Misalkan ada benda dalam cairan, ada sebelum dimasukkan benda tersebut, misalkan ada 50 mm, mililiter. Kemudian setelah dimasukkan benda, maka volumenya akan naik, yaitu menjadi 60 ml. Nah, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa volume benda tak beraturan tersebut adalah sekitar 10 ml ya. Kalau cara kedua, ini kita mengukur dari tingkat meluber ya. Jadi air yang meluber, kalau benda tersebut kita masukkan dan airnya meluber, yang kita ukur adalah air yang meluber tersebut. Ini caranya juga lebih mudah ya, tanpa mengurangi volume air yang sebelum dan sesudahnya, tetapi kita mengukur tentang air yang meluber tersebut saja ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.